Hai geng, ketemu lagi dengan advokat tangga di Vakum, Vaksin Hukum. Oke geng, aku mau membahas tentang macam-macam hak atas tanah. Tapi, aku mau membaginya dalam beberapa video. Di sesi kali ini, aku mau membahas tentang hak milik atas tanah. Namun geng, sebelum masuk dalam pembahasan, seperti biasa aku mau mengajak kalian untuk subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kita masuk dalam pembahasan. Hak milik atas tanah. Pengertian tentang hak milik ini tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang berbunyi, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik ini, geng, mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, turun-temurun. Hak milik atas tanah ini dapat berlangsung secara terus-menerus selama pemiliknya masih hidup. Namun apabila pemiliknya telah meninggal, maka hak milik ini dapat berlaku secara turun-temurun, atau hak milik ini dapat diwariskan, asalkan subjek ahli waris tersebut memenuhi persyaratan subjek hak milik atas tanah tersebut. Yang kedua, terkuat dan terpenuh. Kata terkuat dan terpenuh ini dimaksudkan untuk membedakan hak milik atas tanah dengan hak-hak tanah lainnya. Jadi, maksudnya ialah hak milik atas tanah ini merupakan hak yang paling kuat dan hak yang paling penuh dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Yang ketiga, dapat beralih dan dialihkan. Terdapat perbedaan antara beralih dan dialihkan. Peristiwa beralih merupakan bentuk yang aktif, karena tidak diperlukan suatu subjek untuk melakukan pengalihan. Sedangkan peristiwa dialihkan merupakan peristiwa yang pasif, karena dibutuhkan sesuatu subjek untuk melakukan pengalihan. Hak milik ini juga tidak dibatasi oleh jangka waktu seperti yang aku jelaskan tadi. Artinya, subjek dapat memiliki hak milik ini secara terus-menerus. Dan subjek yang memiliki hak milik ini merupakan warga negara Indonesia dan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Terjadinya hak milik. Terjadinya hak milik ini dikarenakan 3 hal, geng. Yang pertama, menurut hukum adat. Hak milik yang terjadi dengan jalan pembukaan tanah dan atau pembukaan hutan. Pembukaan tanah atau hutan ini dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat adat yang dikepalai oleh ketua adat melalui sistem penggarapan, yaitu matok sirah gilir galeng, dan sistem beluburan atau terjadi karena timbulnya lidah tanah. 2. Penetapan pemerintah. Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah atau yang semula berasal dari tanah negara oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh BPN. Setelah semua terpenuhi, BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak atau SKPH. SKPH tersebut wajib didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sebagai sertifikat hak milik atas tanah. 3. Ketentuan undang-undang. Terjadinya hak milik atas tanah ini didasarkan karena konversi atau perubahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Sejak berlakunya UU PA ini, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UU PA. Lalu, bagaimana kalau hak milik atas tanah ini digunakan oleh yang bukan pemiliknya? Jadi, UU PA juga mengatur tentang hak milik atas tanah ini apabila digunakan oleh yang bukan pemiliknya. Artinya, seseorang dapat menggunakan hak milik atas tanah ini, misalnya, hak milik atas tanah dibebani dengan hak guna bangunan, hak milik atas tanah dibebani dengan hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak gadai atau gadai tanah, hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Pendaftaran hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah ini wajib untuk didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat, geng. Pendaftaran ini juga merupakan bukti yang kuat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, hak milik, demikian pula peralihan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Hapusnya hak milik. Hak milik ini dapat juga dihapus berdasarkan faktor-faktor tertentu, geng. Seperti pencabutan hak, penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya,
ditelantarkan, subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Tanahnya musnah, misalnya karena adanya bencana alam. Oke geng, cukup untuk pembahasan kali ini. Buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian juga bisa DM di Instagram aku @advokat.anggalau atau @jiwanggalauffice. Sekian video dari aku geng, jangan lupa subscribe. Bye bye, salam keadilan.